Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Baringin Al-Arif Rambe. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu negara yang ikonik, yaitu negara Jepang. Negara Jepang atau negara Nippon, atau artinya itu adalah negara matahari terbit. Karena negara Jepang itu adalah negara penyembah matahari ataupun agama Shinto. Kenapa saya ingin membahas tentang Jepang? Karena Jepang itu bagi saya adalah hal yang ikonik, hal yang sangat ajaib lah. Mungkin orang-orang juga pasti tahu bahwa negara Jepang itulah negara yang ajaib ataupun yang ikonik. Salah satu keunikannya adalah bahwa mereka itu punya tradisi, mereka itu punya budaya yang sangat dikenal oleh dunia. Itu budaya membaca, kemudian budaya bersih, kemudian budaya mereka menyapa orang lain dengan sangat ramah. Pokoknya kalau ada orang yang bekerja di Jepang dan sepulangnya dari sana kemudian kita mencoba untuk berdialog, dia akan berkata bahwa orang-orang Jepang itu memang orang-orang yang sangat bersih. Orang-orang Jepang itu orang-orang yang sangat ramah. Orang-orang Jepang itu sangat disiplin sekali dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka berada di bis pun, di bis sekalipun mereka itu membaca. Di mana-mana membaca, di mana-mana membaca. Bahkan saya pernah mendengar satu video yang sangat viral. Itu viral juga tuh nampaknya di media sosial, bahwa seseorang yang kehilangan handphone, kemudian dia melapor kepada petugas. Beberapa menit kemudian handphonenya tersebut ditemukan. Berbeda dengan Indonesia, kita taruh, hilang HP kita misalkan ditaruh di atas meja. Kemudian kita pergi, lupa. Mungkin nggak nyampe 5 menit sudah hilang dah HP itu. Tapi kalau di Jepang itu mungkin sehari saja di situ nggak diambil oleh orang. Bahkan nanti diambil olehnya kemudian dia lapor kepada petugas. Kalau kita kan nggak. Diambil HP-nya kemudian dimasukkan ke dalam saku. Mungkin lari. Itu perbedaan orang Indonesia dengan orang Jepang. Tapi apakah orang Jepang itu bermoral? Ya, jawabannya iya, bermoral. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa orang-orang Jepang ketika menjajah Indonesia itu sangat sadis. Tapi katanya bermoral, katanya mereka itu punya disiplin, mereka itu punya budaya yang bagus. Kenapa mereka menjajah Indonesia itu dengan sangat brutal? Bahkan dalam sejarah dikatakan mereka itu menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Itu lebih sadis daripada 350 tahun yang dijajah oleh Belanda. Ini ada apa? Jawabannya adalah perang. Karena perang. Kenapa saya jawab perang? Karena begini. Saya misalkan nih, saya nggak mengatakan saya baik ya. Misalkan saya orang baik nih. Saya punya suku, sukunya baik. Saya punya keluarga, keluarganya baik. Saya punya teman, semuanya teman saya itu orang-orang baik semuanya. Tapi seandainya saya itu punya pemimpin yang sangat radikal, pemimpin yang yang kejam, mau tidak mau saya harus mengikuti pemimpin saya. Itu makanya pemimpin tersebut dalam Islam itu sangat diatur sekali. Siapa yang akan menjadi pemimpin? Kalau pemimpinnya itu kejam, rakyatnya itu akan ikut kejam. Karena akan dipaksa untuk melakukan hal yang diinginkan oleh sang kejam tadi. Jadi jawaban yang saya kemukakan adalah dikarenakan peperangan. Dikarenakan pada waktu itu memang kondisinya itu kondisi yang perang. Kita kenal Jepang itu berada dalam blok fasis antara Jerman, kemudian Jepang, Italia. Yang berlawanan dengan blok sekutu yang pada waktu itu ada Amerika Serikat, kemudian ada Inggris, ada yang lain. Mereka itu berperang satu sama lain. Ketika perang itu terjadi, yang namanya moral itu kan nggak ada. Nggak ada moral dalam perang. Misalkan, kamu saya tembak ya, nggak ada. Dalam perang itu kalau sudah nampak musuh ya ditembak. Nggak ada yang namanya belas kasihan, nggak ada moral. Jadi mungkin karena waktu itu, karena perang, itulah yang menyebabkan mereka itu sangat brutal sekali. Karena kita tahu pada 1939 kan masuk Indonesia ke Jepang. Dan mereka mengambil alih kekuasaan itu pada tahun 1942. Kemudian menjajah Indonesia sampai 1945. Kondisi tersebut adalah kondisi perang. Mereka melakukan itu semuanya karena untuk berperang. Mereka membuat ini, kebijakan-kebijakan itu semuanya adalah untuk berperang. Maka jawaban yang bisa saya katakan adalah karena perang. Bisa nggak kita menjadi seperti itu, bisa menjadi kejam? Bisa, saya katakan bisa. Kalau situasinya situasi perang, maka bisa saja. Siapapun bisa menjadi kejam. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab dari apa yang saya pertanyakan tadi. Mungkin kalau Anda punya jawaban-jawaban yang lain, silahkan saja ditulis di komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk
di-share kepada teman-teman apabila bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.